Ruli Kurniawan, koresponden CNN Indonesia berada di Mabespori. Dan Ruli, bagaimana dengan kondisi demo hari ini? Apakah masih berlangsung di kawasan sekitar Trunojoyo dan kawasan Mabespori hingga siang hari ini? Ya, Reinhardt, dan sekitar pukul setengah 2 siang tadi, massa yang melakukan aksi demonstrasi ataupun menyampaikan aspirasi mereka di depan Mabespori, Jakarta Selatan sudah mulai membubarkan diri. Yang pertama karena mereka akan melanjutkan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Dan yang kedua karena perwakilan dari massa sudah diterima oleh pihak kepolisian untuk didengarkan sebenarnya seperti apa aspirasi mereka terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka yang berbuntut dengan adanya aksi demonstrasi pada siang hari ini. Dan memang tadi ada sejumlah perwakilan dari massa gabungan, yaitu gabungan dari FPI, MUI, dan juga perwakilan dari organisasi Islam di Jawa Barat dan juga di Jakarta yang diterima oleh Rekwanto, perwakilan dari Humas Mabespori, di mana di antara mereka adalah Rizik Syihab dan juga Bakhtiar Nasir. Dan ketika mereka bertemu ini disampaikan bahwa ada beberapa poin ataupun tuntutan yang bisa dibilang didengarkan oleh pihak dari Mabespori. Yang pertama adalah perwakilan dari FPI ini menyebutkan bahwa adanya indikasi pembiaran tindakan kriminal yang dilakukan oleh sebuah ormas, dalam hal ini adalah Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di wilayah Jawa Barat, dan mereka juga menduga adanya pilih kasih dalam proses penindakan hukum apabila mereka melihat adanya FPI ketika diduga melakukan tindak pelanggaran langsung diproses, sedangkan ketika ada ormas lain melakukan tindak pelanggaran prosesnya nampak berbelit-belit dan cukup lambat. Dan inilah yang mereka coba tanyakan kepada pihak kepolisian mengapa hal ini terjadi. Yang ketiga, mereka juga berharap adanya penyetopan atau penghentian adanya kriminalisasi terhadap para ulama. Yang keempat, mereka juga meminta agar Kapolda Jawa Barat yaitu Anton Christian dinonaktifkan dari jabatannya karena ia menilai bahwa Kapolda juga bertindak sebagai pembina dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ini yang akhirnya berbuntut dengan konflik dengan FPI. Dan memang ini tuntutan-tuntutan yang dari sejak pagi tadi hingga pada pukul 1 siang terus disuarakan oleh para peserta aksi demonstrasi di depan Gedung Mabespori Jakarta Selatan ini. Dan terus sekarang juga kalau saya bisa menginformasikan kepada Anda pemirsa, situasi di sekitar Mabespori tepat di Jalan Trunojoyo sudah mulai dibuka kembali dari barikade polisi, karena tadi pagi kita melihat adanya barikade polisi yang berjaga-jaga, juga ada kendaraan berat di sana. Namun sekarang sudah mulai dibuka kembali dan mudah-mudahan juga lalu lintas bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga tadi ada satu poin penting yang dibicarakan oleh Kombes Rekwanto dalam konversi persnya di gedung Humas Mabespori Jakarta Selatan ini, di mana Rekwanto menjelaskan bahwa ada Perkap nomor 16 di mana anggota kepolisian itu tidak diperbolehkan untuk ikut dalam sebuah organisasi massa tanpa seizin dari pemimpin. Dan ini mengacu kepada bagaimana Kapolda Jawa Barat Anton Christian ini menjadi salah satu pembina dari GMBI, dan inilah yang menjadi poin-poin mengapa FPI menilai adanya pembiaran ataupun pilih kasih terhadap aksi-aksi dilakukan oleh GMBI terhadap FPI ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Rekwanto terkait dengan Perkap dari Kapolri ini. Berikut pernyataan dari Rekwanto. Di Perkap itu memang ada pasal 16 yang dilarang untuk menjadi pengurus ataupun anggota organisasi tertentu atau LSM tanpa izin pimpinan. Itu yang dimaksud dari Perkap tersebut. Ya, di lapangan itu anggota kepolisian kerap diminta untuk menjadi pembina perkumpulan-perkumpulan tertentu. Ya, Ruli, berarti dengan asumsi ada Perkap tersebut, sikap selama ini dari Kapolda Jawa Barat secara implisit berarti dalam tanda kutip melanggar Perkap yang memang sudah ditetapkan oleh Polri sendiri, atau bagaimana mengenai tuntutan tersebut? Apakah memang ini tidak salah sasaran sehingga ketika FPI meminta untuk Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan adalah tindakan yang tepat?
Ya, Reinhardt dan juga pemirsa, tadi juga Rikwanto menjelaskan bahwa Anton Carlyan sudah menjabat menjadi sebagai pembina GMBI itu selama 9 tahun, dan baru kali ini sejak ia menjabat terjadi konflik antara GMBI dengan FPI. Dan juga Rikwanto juga menjelaskan bahwa sebenarnya Anton Carlyan, kalau tadi dibilang dengan Perkap nomor 16, bahwa anggota kepolisian dilarang untuk menjadi bagian dari ormas tanpa sepengetahuan pimpinan. Dalam hal ini kita bisa mengasumsikan bahwa ketika Anton Carlyan menjabat sebagai pembina dari GMBI, sudah sepengetahuan dari Kapolri pada zaman tersebut atau pada masa ketika ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dan ini sebenarnya tadi Rikwanto juga bilang sebenarnya hal-hal tersebut seperti anggota kepolisian yang menjadi bagian atau pembina dari suatu organisasi massa itu sebenarnya bisa dibolehkan asalkan mendapat izin. Bahkan ada beberapa anggota kepolisian yang turun langsung ke lapangan berkumpul dengan organisasi massa seperti Kamtipnas atau segala macam yang lainnya, itu diperbolehkan. Nah, mengenai hal ini terus dievaluasi oleh pihak kepolisian dengan mengumpulkan bukti-bukti kejadian ataupun konflik antara GMBI dengan FPI ini. Dan ini terus menjadi bahan pertimbangan apakah nanti proses pemberhentian jabatan dari Anton Carlyan sebagai Kapolda Jawa Barat akan diteruskan atau tidak. Namun yang jelas saya boleh memberitahu kepada Anda bahwa bagaimana akhirnya Anton Carlyan bisa menjadi atau menjadi pembina dari GMBI ini adalah sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pimpinan Anton Carlyan itu sendiri. Dan FPI sendiri juga nampaknya sudah membawa sejumlah bukti-bukti ya mengenai tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh GMBI pada beberapa waktu lalu di wilayah Jawa Barat untuk menjadi bahan pemeriksaan dan investigasi dari pihak kepolisian. Dan yang jelas bahwa dengan adanya kejadian demonstrasi ini ataupun konflik ini, pihak kepolisian dari Rikwanto mengatakan bahwa akan terus melakukan pemeriksaan sehingga akhirnya ditemukan sebenarnya apa yang menjadi pangkal dari titik konflik antara GMBI dan juga FPI ini. Reinhardt. Ya, Ruli, tadi Anda katakan kurang lebih selama 9 tahun Anton Carlyan menjadi pembina dari GMBI. Apakah dari pihak Mabes Polri ada rencana untuk membangun Kapolda Jawa Barat untuk melakukan penyidikan juga, untuk melakukan penyidikan terkait kasus ini, sehingga nantinya akan ada kebijakan yang boleh jadi sedikit dramatis terhadap kasus ini? Ya, dan memang tadi disebutkan oleh Rikwanto setelah 9 tahun juga baru kali ini terjadinya konflik antara GMBI atau LSM GMBI ini dengan FPI. Dan ini yang terus coba untuk diperiksa, untuk dikaji dan dievaluasi serta diinvestigasi sebenarnya permasalahannya apa hingga terjadinya konflik semacam ini. Dan yang jelas dari pernyataan Rikwanto tadi, pihak kepolisian masih akan terus melihat sebenarnya seperti apa dengan mengumpulkan bukti-bukti yang didapat dari baik dari kepolisian dari Jawa Barat, baik dari GMBI maupun dari FPI yang sudah dibawakan bukti-bukti tadi siang ketika bertemu dengan Rikwanto, perwakilan dari massa berdemonstrasi yaitu Habib Rizik dan juga Bakhtiar Nasir ini. Dan memang apabila akan ada sanksi berat, kita juga masih menunggu bagaimana keputusan dari Kapolri, lihat dari bagaimana proses penyidikan ini masih akan terus berlangsung juga untuk mengumpulkan seluruh bukti-bukti ini. Reinhardt, kita juga masih menunggu bagaimana Kapolri akan bertindak terkait dengan salah satu kapoldanya menjadi bagian dari organisasi massa yang akhirnya malah berbuntut dengan adanya tindak kekerasan ataupun kriminalitas seperti ini. Reinhardt. Ya, Ruli, terakhir, apakah massa sudah membubarkan diri setelah Anda tadi informasikan mereka melakukan sholat zuhur di Masjid Al-Azhar di sekitar daerah Kebayoran Baru juga? Apakah mereka akan masih melanjutkan aksinya hingga sore nanti? Ya, nampaknya hingga saat ini, kalau saya lihat tadi di sekitar wilayah Trunojoyo, nampaknya sudah tidak ada lagi massa dari yang demonstrasi, baik dari FPI maupun MUI, karena mereka sebagian besar juga sudah mulai terkonsentrasi di Masjid Agung Al-Azhar, dan nampaknya juga situasi jalan juga sudah mulai dibuka, aksesnya sudah mulai dibuka, dan tentu saja melihat bagaimana personil kepolisian juga sudah mulai beristirahat dan juga sudah melepaskan bisa dibilang tameng mereka, dan juga alat juga kendaraan berat juga sudah mulai dipinggirkan agar bisa membuat arus lintas kembali normal seperti biasa. Dan memang harapannya bagi warga Jakarta khususnya yang berada di Jakarta Selatan, mudah-mudahan juga aksi demonstrasi tidak berlanjut lagi setelah melakukan sholat zuhur, karena memang situasi sekarang bisa dibilang sudah berjalan seperti biasa. Reinhardt. Baik, Ruli Kurniawan, terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.